Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Adit. Ketemu lagi di video iseng saya untuk review film atau series. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah series yang berjudul Into the Night Season 2. Jadi khusus season 2 aja. Season satunya enggak. Jadi Into the Night Season 2 ini ceritanya melanjutkan dari season pertamanya. Jadi buat teman-teman yang belum menonton season pertamanya, monggo ditonton dulu karena ceritanya sangat berhubungan. Dan mohon maaf kalau video ini mengandung spoiler, jadi untuk yang belum nonton dan takut tahu spoilernya, di skip dulu nonton video ini. Tapi kalau yang tidak masalah dengan spoiler, ya silahkan dilanjut aja. Saya juga nggak buka spoilernya 100% kok ya. Dan saya tahu series ini itu pertama kali dari almarhum teman saya, terus dimati, namanya Mas Fahmi. Beliau belum lama meninggal. Jadi dulu itu dia lumayan hobi ya nonton film atau series di Netflix dan sering share di Instastory dia lagi nonton apa, dan suatu saat dia nge-share Into the Night ini. Saya tertarik itu karena posternya kan kayak misterius, simple tapi misterius, gambar pesawat. Saya tanya tuh, Mas apik ra, bagus nggak seriesnya? Kok koyo era menjanjikan. Ternyata apik banget iki, simple, menegangkan, keren pokoknya. Akhirnya saya nonton tuh, dan makasih Mas Fahmi sudah merekomendasikan saya nonton. Akhirnya ya cukup membuat penasaran, dan sekali nonton dalam waktu 1 hari langsung selesai, karena seriesnya ini tiap season cuma 6 episode dan setiap episode itu hanya berdurasi sekitar 30 menit. Jadi kalau 6 episode itu cuma sekitar berapa ya, 2-3 jam udah selesai. Cepet banget. Dan adegannya juga cepet ya, karena durasinya cepet, jadi nggak membosankan. Dan oke, kita mulai untuk Into the Night Season 2 ini. Dari sinopsisnya, ceritanya tentu saja melanjutkan dari season pertamanya, yaitu tentang sekelompok orang yang melarikan diri dari kejaran sinar matahari. Mereka naik pesawat berkeliling dunia. Pokoknya pesawatnya itu hanya mengudara di bagian malam hari karena menghindari paparan sinar matahari. Nah, di situ tentu saja nggak mungkin mereka akan berkeliling dunia terus ya, karena perlu bahan makanan, perlu bahan bakar, dan ternyata sinar matahari ini juga berefek ke bahan bakar pesawatnya. Jadi bahan bakarnya dapat mengkristal akibat paparannya. Jadi mau nggak mau mereka harus mencari tempat aman atau mencari informasi. Harus ada bunker nih di darat untuk bersembunyi. Akhirnya mereka mendapatkan informasi, kalau nggak salah seingat saya dari pesan telegram dari kapal selam. Akhirnya mereka turun dan berjuang untuk menemukan bunker. Nah, di akhir season 1 itu menggambarkan bahwa mereka menemukan sebuah bunker terus bubar. Nah, season 2 ini menceritakan kelanjutannya. Jadi awal cerita ini menceritakan Sylvie dan teman-temannya, ada Ayas, Rick masih ada, terus Horst, Laura, Dominic dan Bokne. Nah, itu mereka akhirnya berhasil masuk bunker, dan di dalam bunker itu ternyata sudah ada beberapa anggota militer. Jadi di sana mereka hidup berdampingan.
ada bahan makanan, tempat tidur, listrik, ya cukup aman dan nyaman untuk bertahan hidup. Dan kalau ada yang bertanya-tanya, loh kok bisa terhindar dari paparan sinar matahari? Nah, mungkin di season pertama itu ada adegan sekelompok orang yang bersembunyi di sebuah gedung, terus mereka menutup rapat, masih ditutup kain-kain, tapi masih mati. Nah, itu mungkin paparannya kan masih bisa masuk ke dalam ya. Berbeda dengan di dalam bunker ini. Jadi pintu masuk bunker sampai masuk ke dalam itu kedalamannya sampai 1 km. Jadi sangat jauh sekali, sangat dalam sekali. Jadi makanya mereka bisa aman dari paparan sinar matahari. Nah, singkat cerita mereka hidup damai dan sejahtera ya. Awalnya biasa hidup damai dulu, bisa makan, minum, istirahat. Dan di situ juga menceritakan bahwa para anggota militer ini bisa berkomunikasi dengan dunia luar. Maksudnya dari negara-negara lain atau mungkin pejabat-pejabat negara lain yang masih bisa mengakses mungkin informasi rahasia menggunakan peralatan militer. Mereka saling bertukar informasi dan mencari solusi gimana untuk mengalahkan si sinar matahari ini. Tapi ya belum ada solusinya. Mereka masih keep kontak aja tapi belum mendapatkan solusi. Nah, di situ ya biasa awalnya sih baik-baik aja, tapi hari demi hari dilewati otomatis timbul permasalahan karena di situ kan anggota militer ya, terus di sini masuk warga sipil, jadi lama kelamaan timbul konflik dan nggak nyangka konflik ini itu berakibat fatal. Jadi sampai beberapa orang itu meninggal dunia seperti itu. Nah, kemudian karena konflik-konflik yang terjadi berakibat kayak ya suplai makanan menipis, terus semakin kurangnya sumber daya manusianya. Nah, ini bikin si Kapten Matthew ini, sang pilot, akhirnya beraksi kembali, nyari pesawat untuk mencari sumber makanan. Mau nggak mau harus seperti itu. Dan sementara itu di cerita yang lain ada Laura sama Horst. Di sini ternyata mereka saling mencintai dan melakukan penelitian. Penelitiannya menggunakan tikus ya. Ini tikusnya itu diberi sesuatu lah. Terus mereka ditaruh di luar. Ditaruh di luar terus ditutup sebuah apa ya, pakai penutup apalah itu, baskom apa itu. Nah, mereka setiap hari dicek tuh tikusnya hidup atau mati seperti itu. Dan ternyata penelitiannya itu masih apa ya, ya setiap dicek waduh tikusnya mati, setiap dicek tikusnya mati. Tetapi mereka nggak patah semangat, tetap melakukan penelitian. Singkat cerita seperti itu, jadi menggambarkan perjuangan mereka hidup di dalam bunker, itu sinopsisnya. Dan beberapa hal yang aku rasakan setelah menonton series ini masih konsisten ya. Di season kedua ini cuma 6 episode dan setiap episodenya itu diberi judul dari nama-nama karakternya. Dan setiap episode cuma 30 menit, jadi singkat banget. Sebenarnya saya sangat suka, nggak terlalu bertele-tele, jadi cepat nontonnya. Terus ketegangannya selalu ada, setiap adegan itu mesti tegang. Terus agak selesai ada adegan lagi yang mengejutkan, itu nggak berhenti sampai akhir season. Dan di sini suasana bunkernya tuh berhasil banget digambarkan. Kalau ya emang bener sih, ada makanan, ada tempat tidur, ada listrik, tapi ya yang namanya hidup di dalam tanah kan serem ya. Seremnya tuh dapet banget. Lorong-lorongnya yang gelap, terus lembab, pokoknya sangat menakutkan suasananya.
Dan di sini karakternya itu emosionalnya tuh lebih ini ya, terbangun, terlebih saling keterikatan antar karakternya tuh semakin kuat seperti itu. Jadi kita yang nonton semakin terbawa emosi seperti itu. Dan karakternya juga semakin banyak karena melibatkan militer, dan nanti akan muncul anggota militer dari negara lain. Terus di sini juga akan muncul orang yang di dalam kapal selam di akhir season. Nah ini nanti saya yakin lanjut ke season 3 ceritanya akan lebih luas lagi. Dan juga spoilernya, si Rick tetap menjadi karakter yang menyebalkan, tapi di akhir season dia menjadi pahlawan. Nanti tonton aja seperti apa aksi heroik si Rick ini. Dan juga nah ini mungkin yang menjadi kekurangannya ya, ketegangan yang dibangun itu memang beda sih, karena di season pertama itu kan ketegangannya itu dari kondisi atau setting tempatnya itu naik pesawat, itu tegang banget dan memang unik. Nah di season kedua ini sebenarnya kalau aku pribadi sih masih pengen menggambarkan ketegangan di dalam pesawat, tapi ya mau nggak mau sih karena mereka harus bertahan hidup di darat dan memang realistis ya, jadi harus mencari bahan makanan, jadi ketegangannya tuh berubah di dalam bunker seperti itu. Terus beberapa hal yang menjadi masalah itu diawali dengan tindakan yang bodoh, itu agak nggak masuk akal, dan dibuka dengan hal-hal bodoh itu marahi mangkel itu saja nih. Jadi ya tapi ya mungkin menunjukkan sisi manusiawinya sih ya. Di sini yang pertama bikin masalah itu si Dominic, itu si anaknya itu, terus sama si Ines yang selebgram itu. Itu yang membuat trouble, atau mereka adalah trouble makernya. Kemudian sing paling marah emosi, jadi mereka itu kan hidup bersama militer ya di dalam bunker, tapi para anggota militer di sini itu tidak terlihat profesional, tidak terlihat pintar, malah kebalikannya, mereka itu gampang emosi. Jadi dan apa ya, karakternya itu ditunjukkan kalau mereka tuh kayak apa ya, pembuli malahan, walaupun hanya ada beberapa sih ya, tapi kayak asem ini tinggal di dalam bunker kok hidupnya nggak tersistem gitu loh. Maksudnya ini dijadwal siapa yang masak, terus siapa yang melakukan kontak dengan luar, terus siapa yang apa namanya mengatur sing umbah-umbah lah, atau siapa yang mencari sumber makanan, dan nggak ada kedisiplinan di situ kalau saya lihat. Dan lanjut lagi, ciri khas series ini kan setiap awal itu mesti dibuka dengan kisah masa lalu dari karakternya. Nah ini semakin apa ya, menyebalkan kalau menurut saya, dan agak membosankan, karena ya sebenarnya kita penasaran sih sama apa kisah masa lalu dari setiap karakternya. Misalkan si Ines itu dulunya seperti apa, Ayas seperti apa, terus Dominic itu seperti apa, itu diceritakan di sini. Mbok ini Dominic itu seperti apa, itu ternyata hasil perselingkuhan. Nah itu kan kalau untuk kisahnya Dominic dan ibunya itu memang sedikit ya menjawab sih ya, maksudnya oh ternyata hidupnya seperti ini masa lalunya. Tapi untuk kayak Ines, terus beberapa karakter-karakter lain tuh wah irang efek ini kondisi saat ini gitu loh, menceritakan dia dulunya cuma orang biasa atau orang kaya, terus lagi liburan dan lain sebagainya. Nah apa hubungannya sama kondisi saat ini, itu nggak berhubungan kayak gitu.
Oh, ada satu yang lumayan ini sih. Aku berharap itu bisa menjawab, tapi ternyata tidak. Jadi salah satu itu yang digambarkan masa lalunya, ada duta besar di situ perempuan. Ternyata dia itu udah tahu kalau bakal ada kejadian sinar matahari pembunuh ini. Jadi dia memang melarikan diri, dijemput oleh temennya yang sama-sama duta besar yang tinggal di bunker juga. Jadi cowok sama cewek, ada dua duta besar. Mereka sudah tahu bakal ada kejadian seperti ini, tapi ya scene masa lalunya itu hanya menggambarkan mereka melarikan diri naik mobil, nggak menjelaskan alasannya kenapa, terus penyebabnya, terus detail-detail lainnya terkait sinar mataharinya itu nggak dijelaskan sama sekali. Itu sih. Terus Tarantino meninggal, tak pikir itu nggak jadi meninggal, ternyata benar-benar meninggal. Ya walaupun menyebalkan, tapi sebenarnya saya sangat suka sih itu. Dia sangat berkarakter, dan aku sempat mikir dia itu kunci jawaban dari apa ya, ya misteri ini, kenapa sinar mataharinya dapat menjadi pembunuh seperti itu. Ternyata ya cuma berakhir mati konyol itu karena di borgol di pintu gerbang, ya memang mati karena sinar matahari yang membunuh si Sylvie itu. Dan terakhir di akhir season ini itu menunjukkan ternyata hasil penelitian Laura dan Horst itu kepada tikus-tikusnya itu ternyata nggak sia-sia. Itu wah, itu keren sih, memberikan harapan baru. Jadi ternyata ada salah satu tikusnya itu yang hidup. Nah itu, jadi season 3 ini menurutku nanti bakal lebih luas ceritanya, karena menunjukkan ternyata ini loh ada makhluk hidup yang bisa bertahan dari paparan sinar matahari. Tapi konfliknya juga semakin besar karena di situ datang juga militer dari Rusia, terus sama orang-orang yang hidup dari yang mengendarai kapal selam itu, nggak tahu sih militer atau orang sipil atau siapa, itu belum terjawab. Itu mungkin itu saja review dari saya. Menurut kalian gimana? Bisa berkomentar, atau ada rekomendasi series atau film lain, silahkan ditulis di kolom komentar. Mungkin nanti kedepannya saya akan mereview lagi apa ya yang kemarin habis ditonton itu. Money Heist jelek, anu aja, Kate, KATI, kemarin film Netflix yang baru tayang itu bagus banget. Nanti insya Allah akan aku review. Dan sampai di sini video kali ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan mungkin suaranya sangat mengganggu, karena ini video cuma iseng ya. Ditonton ya silahkan, nggak ditonton ya nggak apa-apa. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.